tenangkan hati. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Itu lagu apa nih? Itu loh lagunya Kunto Aji, judulnya Rehat. Lanjutin dong coba. Terus sampai yang kau takutkan takkan terjadi. Gini. Yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Gitu Sya, pokoknya lagunya tuh pas banget deh sama kehidupan remaja zaman sekarang yang suka insecure kayak gitu, yang suka ngerasa sendiri. Coba deh kamu dengerin lagunya kalau lagi sedih. Oke, BTW itu pas juga lah sama topik kita hari ini, Apa tuh topiknya? loneliness dan self comparison. Oke, langsung aja nih. Selamat datang di Podium Podcast Millennium bareng aku Fasya. Dan aku Tasmi. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan main bareng. Nah, tadi kan kita udah bocorin nih kan sedikit temanya. Nah, sebenarnya tema lengkapnya apa sih? Tema lengkapnya itu loneliness dan self comparison di masa pandemi pada remaja. Oh, emang loneliness itu apa sebenarnya? Kalau loneliness itu sendiri, pasti kan semua udah tahu nih, loneliness itu diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya kesepian. Dan kemarin nih aku baca di Wikipedia, ternyata loneliness itu termasuk dari salah satu respons emosional. Jadi masih satu rumpun lah sama sedih, marah, senang, kayak gitu. Tapi loneliness itu respons emosional yang kurang menyenangkan gitu. Kalau misalkan self comparison itu sendiri apa sih, Sya? Self comparison itu berarti kita ngebandingin diri kita sama orang lain kan. Nah, ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama itu yang kita ngebandingin sama orang yang lebih di atas kita gitu. Jadi kita ngerasa insecure, ngerasa kurang. Nah, yang kedua itu kita ngebandingin sama orang yang di bawah kita. Jadi kita ngerasa tinggi hati kayak gitu. Oh, jadi nggak selamanya yang kita ngebandingin sama orang yang di atas kita Iya, gitu ya? kayak gitu. Oke, biar lebih asik nih bincang-bincangnya, biar bisa sambil cerita-cerita juga. Gimana kita sambil main game aja nih, Sya? Boleh nih, boleh. Gimana kalau main Never Have I Ever? Boleh banget tuh, gimana tuh cara mainnya? Jadi ntar kita saling ngelempar pertanyaan. Kalau misalnya jawabannya pernah atau ever, jawabnya yang warna hijau. Kalau misalnya jawabnya never, jawabnya Warna warna merah. merah. Ya, gitu. Oke. Oke, siapa dulu? Sip aja. Oke, Kamu aku dulu. duluan ya. Oke, yang pertama, ini never have I ever. Pernah nggak kamu dibandingin feeds Instagramnya sama orang lain? Oke. Karena kurang estetik gitu mungkin ya. Oke, coba ya, 1, 2, 3. Never. Ever. Pernah, gimana tuh Iya, ceritanya, pernah. Sya? Jadi waktu itu ini udah agak lama sih sebenarnya. Kan kalau misalnya zaman sekarang tuh feed Instagram tuh dilihat banget ya. Kayak misal harus estetik, harus bagus kayak gitu. Sedangkan aku tuh yang kalau misalnya ngepost ya ngepost aja gitu. Aku nyaman, kalau aku nyaman ya udah aku post gitu kan. Kayak nggak peduli gitu ya sama Iya, kata nggak orang peduli lain. sama kata-kata orang lain. Nah, terus tiba-tiba ada tuh yang nyeletuk, ada yang komen kalau misalnya, ih kok feed Instagramnya berantakan sih, Jahat kok ya. nggak kayak dia sih, kok nggak kayak si A sih yang rapi, estetik kayak gitu. Nah, di situ aku ngerasa kayak, ih apa aku kurang banget ya daripada si A itu kayak gitu. Oh, gitu. Nah, itu tuh bisa salah satu jadi yang memicu self comparison di diri kamu. Kayak misalkan nih kamu yang tadinya pede nih sama apa aja yang kamu post gitu. Terus kamu jadi mikirin gitu kayak kalau misalnya mau post, aduh bagus nggak ya? Aduh lihat dulu deh punya orang lain, Iya, kayak kira-kira cocok nggak ya ini buat di post yang kayak gitu. Nah, itu kamu nanti jadi ngebandingin diri kamu sama orang lain yang di atas kamu. Padahal sebenarnya orang lain yang di atas kamu bisa jadi dia juga kurang puas sama apa yang ada di Instagramnya gitu misalkan. Nah, dan dia tetap ngebandingin sama orang yang di atasnya dia, karena di atas langit masih ada langit lagi, dan orang-orang tuh nggak pernah puas Iya, sama benar. apa yang mereka punya gitu. Jadi sebenarnya selama itu baik, dilanjutin aja, nggak usah dengerin kata-kata orang lain ya. Sama itu bukan hal yang negatif ya. Iya benar. Oke, lanjut. Aku punya pertanyaan nih. Never have I ever tiba-tiba bad mood padahal nggak ada alasan yang jelas. Nggak ada alasan yang jelas saat itunya ya. Iya, saat itu ya. 1, 2, 3. Ever. Never. Gimana? Pernah banget nih. Jadi
waktu itu tuh pagi-pagi kan lagi di sekolah nih. Nah, sekolah aku tuh kan sebelum masuk kelas tuh baris dulu kan, apel. Apel gitu. Terus pas apel tuh aku masih kayak ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa gitu sama teman-teman aku nih. Nah, terus udah gitu pas nyampe kelas aku duduk di bangku aku, teman aku pada ke belakang kan, kayak ngobrol-ngobrol lanjut ngobrol gitu. So aku tuh di bangku duduk aja tiba-tiba kayak aduh bad mood banget nih, aduh kayak hari ini harusnya aku gak usah sekolah deh, aduh kayak hari ini aku bakal sendirian deh di kelas, yang kayak gitu loh. Itu kira-kira kenapa ya? Itu sebenarnya mungkin gak ada alasan pasti pas itunya ya, tapi bisa jadi itu tuh emosi-emosi yang sebelumnya, misal kamu kayak stres, terus kurang tidur, terus juga banyak pikiran, terus juga misal kamu kecapean juga, dan kamu tuh gak nuangin hal itu gitu, kamu gak cerita ke orang, ngerasa sendirian terus gitu. Jadi bisa jadi itu jadi penyebab kamu tiba-tiba bad mood. Jadi bisa jadi dari hal-hal yang lalu gitu ya, Iya, bukan saat itu lalu doang. dan yang dipendem terus jadinya kayak gitu deh. Jadi solusinya nih kira-kira harus kayak gimana nih, Syah? Harus banyak-banyak cerita ke teman-teman kita, jadi tuangin lah semua itu biar nggak ketumpuk di akhir gitu. Biar nggak ngerasa sendiri juga Iya, ya biar nggak pasti. sendiri juga. Oke, kayaknya waktu kita terbatas nih ya, jadi semoga 2 pertanyaan tadi itu udah bisa mewakili tentang tema kita hari ini. Jadi Eh, intinya gimana nih? Nah, jadi intinya ya, kalau menurut aku self comparison itu boleh aja dilakuin selama itu ke hal-hal yang baik. Kayak misalkan temen kamu nih ada yang pinter ranking 1 terus kamu ngebandingin kamu sama dia, tapi kamu jadi rajin belajar, jadi mau jadi senang belajar gitu. Jadi pokoknya pengen deh bisa lebih dari dia, itu boleh. Tapi kalau misalkan kayak tadi nih cuma masalah feeds Instagram yang nggak penting, nggak usah lah. Dan kita sebagai remaja pasti udah besar ya, udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruknya. Dan juga jangan pernah ngerasa kesepian, karena sebenarnya di sekitar kita itu banyak banget teman-teman kita yang selalu mau dengerin cerita kita, dan banyak banget orang yang masih mau ngasih solusi terbaiknya buat kita gitu. Dan intinya kalaupun nggak ada, kita masih punya langit yang selalu denger cerita doa kita, dan kita masih punya bumi yang selalu mau nerima sujud kita gitu. Keren banget tuh quotes-nya, catat-catat ya. Oke, kayaknya udah cukup banget nih bincang-bincang kita pagi ini ya. Buat kalian yang suka sama video ini bisa langsung klik like atau jempolnya, terus komen di bawah kira-kira kita harus bahas apa lagi nih. Dan kalau misalkan kayak kalian kayak yang oh temen aku nih kayaknya pernah kayak gini nih, kayak gitu, biar bisa tahu nih solusi-solusinya, kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podium selanjutnya. Dadah.